Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di tutorial Google Site bersama saya Asep Sufyan Sauri. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang setting di Google Site. Oke. Nah, jadi seperti biasa, teman-teman silakan buka project-nya, project website yang sudah dibuat menggunakan Google Site. Nah, kali ini kita akan mencoba men-setting begitu ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas di setting sini itu beberapa hal ya. Yang pertama navigasinya, brand image-nya dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas khusus yang analitik ya. Analitik. Jadi apa sih butuhnya analitik ini? Jadi analitik ini adalah berfungsi untuk kita memonitoring kinerja dari website kita. Jadi kan kita punya sebuah website, lalu kemudian kita tahu dari mana jumlah pengunjung website kita itu berapa banyak. Terus dari mana saja, dari negaranya ataupun dari wilayahnya dari mana saja, atau juga kapan waktu prime time-nya dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau tidak salah sampai ke device apa yang digunakan, sehingga itu bisa kita olah datanya untuk kebutuhan yang lain tentunya begitu. Nah, oleh karena itu Google Analytics ini juga akan sangat penting kalau kita aktifkan begitu. Nah, supaya ada gambaran, misal ya, ini bukan contoh yang baik ya karena performanya kurang baik. Ini ada sebuah website yang saya kelola begitu ya. Maka kita bisa tahu begitu ya kapan kunjungan tanggal berapa. Kemudian kalau tidak salah ini kan ada waktunya ya. Kemudian ada dari mana saja yang melihat begitu ya. Kemudian halaman mana yang paling banyak dikunjungi begitu, sehingga kita punya data yang lebih banyak. Nah, bagaimana kita membuat ini? Yang pertama adalah teman-teman harus mengunjungi sebuah alamat website, masih produknya Google, yaitu adalah Google Analytics. Alamatnya adalah analytics.google.com, begitu ya. analytics.google.com. Masuk saja, lalu kemudian nanti teman-teman untuk membuat propertiesnya, teman-teman bisa langsung masuk ke admin seperti ini ya. Masuk ke admin. Nah, di admin ini kita bisa membuat account baru lah gitu ya. Jadi kan website baru ya. Jadi kita bisa membuat create account baru begitu ya. Gitu. Nah, kita beri nama dulu. Misalkan ini web saya misal ya, begitu ya. Jadi web saya. Ini contoh saja ya. Ini silakan boleh dicentang atau tidak. Ini tinggal next. Kemudian apa yang mau diukur? Karena ini adalah website, maka yang dipilih adalah web saja ya. Nah, sebetulnya ada apps and web, tapi sekarang itu kita masih menggunakan yang web saja dulu, begitu ya. Dan kita next. Nah, di sini kita harus ngasih nama dulu ya. Ini bebas ya, kalau nama boleh pakai spasi. Nah, yang paling penting adalah di sini ada alamat URL-nya, begitu ya, alamat URL dari website kita. Nah, oke. Nah, karena si websitenya itu, untuk mengaktifkan ini sangat disarankan websitenya itu sudah di mapping ke alamat website yang sudah sudah punya domain sendiri ya. Jadi bukan alamat asli. Yang ini ya, yang custom URL. Di video sebelumnya mungkin teman-teman sudah menyimak gitu ya. Jadi harus sudah memiliki sebuah domain supaya ini bisa langsung nah seperti ini gitu ya. Jadi kalau sudah seperti ini, industrinya silahkan dipilih, ini negaranya misalkan ya. Begitu. Nah, kita bisa create seperti ini, gitu. Oke, ini kelihatannya karena saya sudah daftarkan kayaknya, atau ini hapus ya, HTTP. Oh iya, ininya kita hapus dulu, lalu kemudian kita create nih, begitu. Nah, kita create, kemudian di sini akan ada term ya, term applicable seperti biasa. Silahkan dibaca kalau dibutuhkan, atau kita boleh skip saja dulu, kita accept saja seperti ini. Accept. Begitu ya. Nah, maka dia akan membuat sebuah account khusus untuk website tersebut. Nah, nanti kita akan memiliki namanya tracking ID. Jadi yang lain-lainnya mungkin kita bisa abaikan dulu ya. Tapi yang paling penting kita sudah punya tracking ID, begitu ya. Nah, si tracking ID-nya kita tinggal copy saja seperti ini ya.
Kita copy, lalu kemudian kita paste ke dalam analitik di sini nih. Gitu ya, kita copy paste seperti itu. Nah, kalau sudah oke. Itu sudah prosesnya sampai sana, paling terakhir adalah publish ya. Jadi jangan lupa harus di-publish dulu. Gitu ya, kita publish dulu. Nah, kita publish. Nah, setelah di-publish, maka nanti teman-teman kalau masuk lagi ke Google Analytics ya, ke Google Analytics, tinggal teman-teman masuk ke website yang tadi ya, web saya tadi ya. Web saya. Nah, ini kita sudah ada di sini. Nah, maka tadi ya, grafik tadi tiap hari berapa user yang mengunjungi, halaman mana yang paling aktif, karena berhubung ini baru didaftarkan, maka belum ada data satupun ya. Nah, nanti ke depan setiap kali ada kunjungan, setiap kali itu akan ada report ke dalam Google dan kita akan punya data. Nah, manfaatnya adalah nanti ke depan itu sangat dimungkinkan teman-teman untuk mengintegrasikan dengan misalkan dengan iklan misalkan gitu ya, atau dengan berbagai kebutuhan, karena kita kan akan tahu oh ternyata kalau kita menulis artikel ya di website kita, oh ternyata tema ini tuh banyak dicari oleh orang. Nah, nanti si tema itu bisa kita optimalkan atau membuat artikel yang lain yang juga menarik dengan tema yang hampir mirip. Nah, sehingga si analitik ini akan sangat berguna untuk untuk data kita untuk pengembangan website ke depannya begitu. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.